kelas 12. Di pagi hari ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran kita yang baru, yaitu siklus penyusunan akuntansi pada perusahaan jasa. Nah, Ibu harap kalian dapat memahami materi yang Ibu berikan dalam video ini. Tetap semangat, salam sehat, salam SFD. Pada hari ini kita akan masuk di materi yang baru, yaitu penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini, setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan dengan sikap energi, sederhana dan jujur, mampu mendeskripsikan perusahaan jasa, mampu menjelaskan transaksi keuangan dan bukti transaksi, mampu menjelaskan aturan debit kredit dan aturan saldo normal. Kita akan masuk ke pembelajaran yang pertama, yaitu karakteristik perusahaan jasa. Yang pertama yaitu pengertian dari perusahaan jasa. Perusahaan jasa yang kegiatan utamanya membuat produk tidak berwujud berupa jasa atau layanan dengan tujuan memberi laba atau layanan kepada masyarakat. Ciri-ciri dari perusahaan jasa ini menawarkan layanan yang tidak berwujud. Standar harga untuk suatu layanan yang ditawarkan perusahaan juga sangat sulit diukur. Siklus akuntansi perusahaan jasa terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, tahap pencatatan. Yang kedua, tahap pengiktisaran. Yang ketiga, tahap pembuatan laporan keuangan. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, tahap pencatatan. Tahap pencatatan ini meliputi bukti-bukti transaksi keuangan, penjurnalan, dan pemindahan buku atau posting dari jurnal umum ke buku besar. Yang kedua yaitu tahap pengiktisaran, meliputi pembuatan neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan kertas kerja. Dan yang terakhir yaitu tahap pembuatan laporan keuangan, meliputi pembuatan laporan keuangan, perubahan posisi keuangan, seperti laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, laporan-laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu laporan posisi keuangan awal. Yang selanjutnya yaitu transaksi keuangan dan bukti transaksi. Jenis-jenis transaksi terbagi menjadi 2, yaitu transaksi internal dan transaksi eksternal. Transaksi internal adalah transaksi yang terjadi pada internal perusahaan. Transaksi ini tidak mempengaruhi pihak luar atau pihak eksternal dari perusahaan. Yang kedua yaitu transaksi eksternal. Transaksi yang terjadi antara pihak perusahaan dengan pihak luar. Transaksi ini membuat perubahan pada pembukuan perusahaan akibat melakukan transaksi dengan pihak eksternal. Jenis-jenis bukti transaksi. Yang pertama memo. Memo umumnya adalah bukti yang dibuat oleh perusahaan dan ditujukan pada bagian dari perusahaan. Nah, bisa dilihat di anakku di sini Ibu sertakan contoh dari memo. Bisa diperhatikan. Yang kedua, faktur. Faktur adalah suatu bukti pembukuan yang menyatakan telah terjadi suatu transaksi jual beli dengan cara kredit. Ini juga Ibu sertakan contohnya. Silahkan dilihat, ini adalah salah satu faktur tagihan yang ada di perusahaan jasa. Yang ketiga ada kwitansi. Kwitansi adalah bukti pembukuan untuk penerima pembayaran dan untuk orang yang membayar. Biasanya kwitansi ini paling sedikit rangkap 2. Nah, di sini juga Ibu sertakan kwitansi. Kwitansi mungkin sudah sering dilihat ya anakku. Di sini juga Ibu sertakan, silahkan diperhatikan. Dan yang keempat ada nota debit. Nota debit adalah sebuah nota yang dibuat oleh penjual untuk mengoreksi atau membenarkan faktur pada masa lalu. Di sini juga Ibu sertakan contoh dari nota debit. Yang kelima yaitu nota kredit. Nota kredit adalah bukti pembukuan yang menjual barang dengan cara kredit sebagai koreksi atau perubahan jumlah tagihan yang berkurang akibat kekeliruan pada masa lalu, akibat dari harga terlalu mahal ataupun jumlah yang terlalu sedikit. Di sini juga ada contoh dari nota kredit. Yang keenam yaitu bon kontan. Bon kontan adalah bukti pembukuan yang dibuat penjual waktu menjual dengan cara tunai. Di sini juga Ibu sertakan contoh dari bon kontan. Dan yang ketujuh yaitu rekening koran. Rekening koran merupakan bukti pembukuan yang dibuat oleh bank untuk nasabah dan pendebit dan pengkredit. Dilihat dari sudut pandang bank. Di sini juga masih Ibu sertakan contoh dari rekening koran. Nah, selanjutnya yaitu aturan debit kredit dan aturan saldo normal. Aturan debit kredit. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu akun.
Akun merupakan suatu media yang dibuat sedemikian rupa sebagai tempat mencatat transaksi keuangan dengan cara tertentu. Akun mempunyai beberapa bentuk, diantaranya disebut dengan bentuk T atau T-account. T-account merupakan bentuk akun yang paling sederhana. Akun ini berbentuk layaknya huruf T. Yang selanjutnya adalah saldo normal akun. Nah, di sini ada beberapa jenis akun. Ini sudah kita bahas di materi sebelumnya. Ada aset, kewajiban, ekuitas pemilik, pendapatan, dan beban. Nah, pada pembuatan jurnal nantinya, apabila terjadi kenaikan, aset ditempatkan di debit. Apabila terjadi penurunan, maka aset ditempatkan di kredit. Saldo normal dari aset itu ada di debit. Dan yang kedua yaitu kewajiban. Apabila terjadi kewajibannya naik atau kenaikan dalam kewajiban, maka ditempatkan di kredit, sementara penurunannya ditempatkan di debit. Saldo normal dari kewajiban itu ada di kredit. Yang ketiga yaitu ekuitas pemilik. Apabila terjadi kenaikan dalam ekuitas pemilik, maka kita tempatkan di kredit. Dan sebaliknya, apabila terjadi penurunan, kita tempatkan di debit. Saldo normalnya itu ada di kredit. Dan yang keempat yaitu pendapatan. Apabila terjadi kenaikan pendapatan, kita tempatkan di kredit. Begitu juga sebaliknya, apabila kita ada penurunan dari pendapatan, kita tempatkan di debit. Saldo normal dari pendapatan itu ada di kredit. Dan yang terakhir yaitu akun beban. Apabila beban terjadi kenaikan, ini kita tempatkan di debit. Dan apabila ada penurunan di beban, kita tempatkan di kredit. Saldo normal dari beban itu ada di debit. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian dapat mengerti. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian dapat memahami pembelajaran hari ini. Kalian mengerjakan tugas dengan baik dan jangan lupa mengerjakan catatannya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian dapat merefleksikan nilai-nilai SFD apa yang dapat kalian aplikasikan di kehidupan kalian. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, salam sehat, salam SFD.